Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad afdal anbiya'i wa khatamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan min yaumina hadza ila yaumil ba'ts waddin. Hadratil muhtaramin sadatil ulama hafizakumullah al-mukarram. Dulu saya panggilnya Gus Diricis, sekarang Mbah Mbah Kiai Diricis Ali Maksum hafizahullah bihifdzi wa riayatih. Wabil khusus Nyai Ida dulu, Mbak Nyai Ida akramahullah bikaromih, al-mukarramah Dr. Hindun bintil Karimah bintil Karim ibnil Karim yang saya hormati, baqil ailatil ariqah min dzurriyyati Syekh Ali Maksum rahimahullah wa ahli baitil marhum Mbah Maksum Lasem Gus Saim, ahli bait min Bang Sri Jepara azzakumullah, Pak Kiai Haji Azhari Abta niki sepantar niki, kula sepantar. Iki katoke tuan dia. Sama-sama 73 usianya. Kalau kali Pak Azhari niki seangkatan. Gus Abdul Hamid nggih. Gus Abdul Hamid. Sadatul ulama azzakumullah bi'izzih wa akramakum bikaramih. Sebelum saya lanjutkan apa yang saya ingin sampaikan, saya ingin mengabarkan dulu kabar duka bahwa Nyai Hajjah Jazilah binti Nyai Hindun binti Kiai Munawir yang berada di Kempek, itu sepupu saya, wafat baru saja 1 jam yang lalu dalam usia 87 tahun. Ayahnya Nyai Jazilah itu Kiai Yusuf, kakak ibu saya, alumni Kempek, alumni Kerapiak, yeah. Dan ibundanya Nyai Hindun binti Kiai Munawir. Mohon dengan ikhlas mari kita bersama-sama membaca Al-Fatihah. Allahumma fil warhamha wa'fu anha waj'al jannata mathwaha. Al-Fatihah. Kita semua dilahirkan oleh Allah, diciptakan oleh Allah, turun ke alam bumi ini. Sebenarnya kita berpisah dengan ruh universal. Dulu kita semua menjadi satu ruh universal yang merupakan emanasi dari asma Allah. Allah az-zatul mutlaqah al-mujarradah anisab wal idhafat. Allah adalah the absolute one existence without relation. Kemudian terjadi proses al-faidul aqdas, the most holy emanation, maka muncullah asma-asmanya yang 99. Zatnya Allah tidak punya relasi dengan siapa-siapa, sendiri. Tapi setelah mempunyai asma, baru asma-asma Allah itu mempunyai relasi.
Al-Khaliq ya pasti ada makhluk, Ar-Razik ya pasti ada marzuk, Al-Qadir ya ada makdur. Maka dari semua relasi idofahnya Asmaul Husna, lahirlah al-a'yanu tsabitah, entitas laten atau bahasa sederhananya alam arwah, bahasa sederhananya itu. Disitulah arwah kita semua kumpul jadi satu. Ketika Allah bertanya alastu bi rabbikum, semuanya kita jawab qalu bala syahidna. Setelah kita merupakan arwah kulliyah, arwah universal, Allah menghendaki kita turun ke alam bumi ini menjadi ruh parsial, berkumpul dengan fisik yang serba terbatas, dimensial, temporal, bersifat material. Itu sebenarnya ketika pertama ruh jumpa dengan fisik, kaget, gak betah. Ruh itu gak betah. Biasanya di alam universal, tiba-tiba di alam yang sangat sempit, terbatas, maka setiap bayi lahir pasti nangis. Sebenarnya mereka menolak, ruh itu menolak turun ke kita ini, asing. Maka hubungan antara ruh dan badan bukan hubungan kausal, bukan karena ada ruh kemudian ada fisik, bukan karena ada fisik maka kemudian ada ruh, tidak. Hubungan antara ruh dan fisik adalah aridi, eksistensial. Bahasa Jawane anyar teko, kaget. Oleh karena itu ruh kita ini yang parsial, kalau sudah seperti saya yang sudah 73 tahun ini dan Ki Haji Rabta ini sebenarnya sudah berontak, ingin lepas dari keadaan yang sebar materi ini, ingin lepas. Maka datanglah diabetes, kolesterol, apalagi asam urat, hipertensi. Itu apa? Ruh kita yang parsial sudah tidak betah, ingin kembali bergabung dengan ruh universal. Mau tidak mau, sadar gak sadar, ruh kita gak betah sudah. Apalagi seperti saya ini yang sudah 73 tahun, sudah gak betah, ingin segera kembali bergabung dengan ruh universal. Di sanalah ada kenikmatan, di sanalah ada kebahagiaan hakiki, di sanalah ada hayatan sa'idah, kehidupan yang bahagia di sana, bukan di sini. Maka arwahul anbiya wal mursalin, arwahul awliya was salihin, arwahul ulama Mbah Ali Maksum, Mbah Maksum, Mbah Munawir, dan Ki Haji Atabik Ali, ibunya Nafisah, semuanya sudah bergabung masuk ke dalam ruh universal. Fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Bahagia udah, bahagia. Gak ada macet, gak ada banjir, gak ada sumpah, gak ada udara panas, gak ada penyakit, bebas, universal, la awal wala akhir, no beginning, no ending. Bisa di ruh universal itu. Oleh karena itu sebenarnya kematian itu adalah kesempurnaan perjalanan seorang manusia. Kita masih hidup ini belum sempurna. Kalau sudah mati, itulah kesempurnaan sebenarnya. Kenapa? Karena kita kembali kepada ruh universal yang dulu kita mengakui qalu bala syahidna. Nah, disitulah dari entitas laten alam arwah melewati Nur Muhammad. Nur Muhammad itu apa? Al-wujudul haq alladzi khalaqallahu al-khalqa bihi. Nur Muhammad itu khalik bukan, makhluknya bukan.
Apa itu? Al-wujudul haq alladzi khalaqallahu khalqa bihi, atau al-haq al-makhluqu bihi. Perantara antara Allah dan kita semuanya melalui Nur Muhammad. Bahkan Muhammad disebut tajalli ghaibi. Kemudian melalui Nur Muhammad lahirlah kita semua alam semesta ini yang bermacam-macam ini. Maka disebutlah kita ini tajalliyat, manifestasi, ta'ayyunat, intifikasi, tanazzulat, dekadensi dari wujud Allah. Wujud Allah yang mutlak itu turun, meluber, bahasa Jawa meluber weslah, emanation menjadi alam semesta ini. Oleh karena itu kita yang masih ada ini, mau nggak mau, sadar nggak sadar, merupakan manifestasi dari wujud Allah yang mutlak, yang sebenarnya kita ini hanya sangat sementara pinjam kita ini dari Allah. Entah berapa tahun saya ini pinjamnya ini. Walhasil kita semua ini adalah merupakan tajalliyat minal wujudil haq al mutlaqah. Oleh karena itu alhamdulillah saya pernah mesantren di Krapyak, ngaji sama Mbak Ali Maksum 4 tahun. Lumayan. 4 tahun saya mendapatkan pemahaman yang sempurna. Pemahamannya saya sih nggak sempurna, tapi saya lihat Mbak Ali Maksum memberikan pemikiran yang sempurna dalam memahami agama Islam. Pertama, Quran membawa epistemologi melalui bayan. Hada bayanul linnas wa hudan wa rahmatul lil muttaqin. Apa itu bayan? Dari kata bahasa Arab al-wuduh, penjelasan, keterangan, guidance, katalog. Kita nggak mungkin ngerti tentang iman, tentang akidah, apalagi surga neraka, apalagi cerdas koyo opo, nggak akan bisa sampai kepada mempercaya ada surga neraka kalau tanpa ada bayan dari Allah melalui wahyu Al-Quran. Maka pesantren, pelajaran berikan kepada santri paling pertama adalah Al-Quran sebagai asas pembangunan intelektual kita. Orang santri pertama harus Quran. Saya sering mendengarkan khutbah di Jakarta, khutbahnya selamanya menarik, bosong keluarkan dari Quran, berantakan, Masya Allah. Tajwidnya ngalor ngidul. Kecewa banget saya. Pesan Krapyak sudah jelas sekali outputnya kita saksikan. Alumni sini itu antara lain Pak D saya Kiai Maksum Sirot, paman saya Kiai Amin Sirot, bibi saya Zainab Sirot. Alumni sini semua itu, Krapyak semua itu. Kalau ayah saya enggak, ayah saya Rembang dan Lirboyo. Sudah jelas fakta membuktikan alumni Krapyak merupakan alumni yang kita idolakan, yang kita banggakan sebagai benteng Al-Hisnul Hasin, benteng yang kokoh i'lai kalimat al-sunnah wal jamaah, berkah bimbingan irsyadat taujiat Mbah Kiai Ali Maksum, Allah yarhamu. Tapi bayan tidak cukup. Kalau hanya bayan saja belum cukup, bisa menjadi jumud. Mending kalau hanya jumud, radikal. Mending kalau aja radikal, teroris malah. Kalau hanya bayan, nanti maknai wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaikum kafirun. Barang siapa tidak menjalankan hukum Allah kafir, Pancasila kafir, negara yang bukan Islam negara kafir. Nah, ini mengartikan bayan tanpa menggunakan akal. Oleh karena itu, pemahaman bayan tidak akan benar kalau tanpa didukung dengan epistemologi burhan. Burhan berdasarkan logika, dialektik, premis minor, premis major. Itulah yang disebut ilmu kalam.
Ilmu kalam merupakan madrasatul fikr, dialektik skolastik untuk pertahankan kebenaran yang dibawa oleh bayan Al-Quran. Malah nyun sewu, di pesantren kurang diperdalam ilmu kalam. Tapi kalau nahwu dan fikih, masya Allah, sama detil kalau fikih. Saumpama sholat diikat dengan tambang, tambangnya diikat pada anjing, najis ora iku, masya Allah. Dibahas rong dino bahasan itu. Klambi ono darah nyamuk, najis ora iku. Itu dibahas sampai masya Allah. Itu bagus, baik bagus. Tapi mbok diteruskan, jangan itu, jangan hanya itu. Apalagi nahwu, la haula wala quwata, la haulan wala quwatan, la haulun wala quwatun, la haulun wala quwatan enggak boleh. Tapi kalau la haulan wala quwatan boleh, la haulun wala quwatun boleh. Ya Allah, detailnya orang Arab aja kalah itu. Orang Arab aja kalah itu, apalagi Ba'alwi kalah. Itu apa? Mencari kebenaran menggunakan burhan. Allah pun sering menghimbau kita, qul hatu burhanakum. Lahirlah ilmu kalam yang pada dasarnya ilmu kalam adalah merupakan madrasatul fikr, dialektik skolastik, menggunakan akal, memperkuat kebenaran bayan, terutama tauhid. Nyun sewu, barangkali banyak orang nggak tahu. Orang yang pertama kali mengatakan bahwa ada atom, Imam Asy'ari. Di dunia belum ada orang mengatakan ada atom. Al-Jauharul Fard, Al-Juz'ul Ladzi la yatajazza. Pertama kali yang menghentikan ngoten niku Imam Asy'ari. Untuk apa? Untuk mendalili kebenaran ba'ts, bangkit dari kuburan. Yang sudah hancur, fisik sudah hancur, kok bisa hidup lagi? Teori Jauhar Fardnya Imam Asy'ari untuk perkuat dalil ba'ts. Setelah diambil oleh Barat, teori atom untuk merusak kemanusiaan, jadi senjata massal. Ini diakui oleh orientalis, siapa namanya? Shipping ya namanya, mengakui. Abul Asy'ari lah orang pertama kali mengatakan di sana ada atom. Apalagi sekarang AI itu katanya apa? Pakainya apa? Algoritma. Itu yang pertama kali mencetuskan algoritma itu siapa? Abu Yusuf Al-Khwarizmi. Waktu itu masih sederhana. Majunya sekarang ya sekarang ini. Jadi kita nggak usah asing, nggak usah heran dengan adanya AI itu, apalagi lah macam-macam itu, nggak usah asing. Dulu cetuskan ide itu oleh Abu Yusuf Al-Khwarizmi dan seterusnya. Walhasil burhan telah dibangun oleh para ulama untuk membela, memperkuat kebenaran bayan. Malah kata Imam Ghazali, barang siapa yang tidak ngerti mantik, la thiqata bi ilmi. Imam Ghazali mengatakan, Ustadz Kiai orang ngerti mantik, gak bisa dipercaya ilmunya itu. Ada itu dalam kitab Al-Mustasfa, muqaddimahnya itu Imam Ghazali. Walhasil Bahali Maksum menggembleng santri-santrinya, saya, Pak Masdar, Pak Ali As'ad, almarhum ya udah meninggal, Pak Ali As'ad, Pak Nasrullah dari Banyumas, terus Pantar seangkatan saya, merupakan ya sedikit mengambil kecerdasan ya Jali Maksum yang selalu berbicara menggunakan barahin, kebenaran fakta yang bersifat intelektual, bersifat logis, tidak hanya tekstual bayan. Sudah bayan, sudah burhan, masih belum cukup. Pemahaman Islam kita didukung dengan pengalaman irfan, gnostik, spiritual. Bayan dan burhan saja belum bisa menyampaikan kebenaran yang universal atau yang komprehensif. Kebenaran Islam bisa kita sampaikan dengan sempurna kalau kita sudah membicarakan kebenaran irfani yang bersifat pengalaman tajribah ruhaniyah
pengalaman eksperimen spiritual. Psikologi barat, seorang psikolog barat Abraham Maslow, ahli ilmu jiwa psikologi Yahudi, berbicara tentang manusia hanya sebatas soul, nafsu, jiwa. Tapi Imam Ghazali berbicara tentang manusia di samping kejiwaan juga sampai ke hakikatnya kehidupan manusia adalah an-nafkhah ar-rabbaniyah, divine gas, hembusan dari Allah, yaitu faida sawaituhu fanafakhtu fihi min ruhi faq'u lahu sajidin. Itulah hati, itulah qalb. Hanya di pesantren yang bisa berbicara seperti ini. Saya setuju nih, hanya pesantren. Kalau panjenengan nggak ada putra buatan pesantren, nggak akan ngerti ini. Segitu aja lah. Qalbu, bagian dari qalbu adalah pertama basirah, the aim of heart. Pentingnya basirah itu apa? Untuk membedakan mana baik, mana buruk. Wa nafsi wa ma sawwaha falama fujuraha taqwaha. Itu menggunakan basirah, mata batin. Semuanya punya, manusia semua punya basirah ini. Kalau sudah basirahnya aktif, akan estafet kepada yang kedua, domir, conscience. Domir atau conscience akan mengeluarkan salah satu kata, perintah atau larangan, if'al atau la taf'al, do it atau don't do that. Kalau sudah basirah mengatakan jujur itu baik, maka domir akan mengatakan lakukan. Kalau basirah sudah mengatakan bohong itu salah, korupsi itu salah, maka konsien akan berkata la taf'al, don't do that. Nah, kalau sudah ini domir ini konsien ada 3 grade. Pertama, domir ijtimai. Kalau di tengah-tengah keluarganya, tengah-tengah santrinya, Jumatan di depan sendiri, koyoyoyo, namanya orang punya domir, tapi ijtimai, lingkungan. Tapi kalau sudah pergi ke luar negeri, waktu alam, kira-kira. Itu namanya punya domir, tapi domir ijtimai. Yang agak tinggi lagi, domir konuni, conscience legal formal. Ada SK kerja, nggak ada SK nggak kerja, nggak ada SK kok. Ada amplop ceramah, nggak ada amplop, ngapain ceramah nggak ada amplopnya kok. Ini orang terlalu legal formal ini. Ya benar sih baik, daripada amplop diterima ceramah enggak. Tapi itu terlalu formal. Yang paling utama adalah domir dini. Kalau sudah ukurannya agama, di mana saja ada manfaat atau enggak ada maslahat, tetap dia akan melaksanakan yang baik dan meninggalkan yang tidak baik. Itu domir. Kalau sudah domir sesuai dengan suara basirah, sesuai dengan kebenaran, istafti qalbak albirru matnil qalbuk. Tanyalah pada hatimu, kalau kamu lakukan sesuatu dengan tenang itu berarti benar. Wal itsma taraddada bisabr. Kalau dosa kesalahan itu ragu-ragu melakukannya, tengok kanan tengok kiri dulu, itu berarti dosa itu. Nah, kalau sudah sesuai dengan suara domir, maka bagian ketiga dari kolbu namanya fuad. Fuad ini adalah hakim yang akan memvonis kita, kamu benar atau kamu salah. Itu fuad. Maka zabal fuadu maro'a. Yang namanya jeperhat atau fuad atau nurani tidak bisa bohong, pasti jujur. Diajak bohong tidak mau. Nah, inilah hakikat manusia sebenarnya. Yang paling utama adalah an-nafkhah ar-rabbaniyah, hembusan dari Allah, tiupan dari Allah, yaitu yang namanya kalbu. Maka orang beriman, orang seperti kita ini insya Allah hidup dengan tenang, hidup dengan damai, hidup dengan optimis, gak pernah ada rasa ragu, rasa takut, rasa sedih, la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, karena kita yakin Allah selalu bersama kita. Bahkan kita adanya karena ada tiupan dari Allah. Oleh karena itu kita hidup selalu optimis. Masya Allah. Itulah kehebatannya orang mukmin, hidup selalu tenang, damai dan nyaman. Mudah-mudahan sekali lagi kita ujiannya
Jadi Ibu Nafisah bukan butuh doa kula jane. Kita yang butuh doa beliau. Beliau sudah nikmat, Tapi bagaimanapun kita berdoa yang semoga doa kita ini berbalik kepada kita semua. Allahumma fillaha warhamha wa'afiha wa'fu anha waj'al jannata mathmaha. Allahumma in kanat muhsinatan fazid fi ihsaniha wa in kanat musiatan fajzaf an sayiatiha wa naqqiha min khotoyaha kama abyad at-tawil abyad min danas waghsilha min khotoyaha bil ma'i wa thalji wal barad. Bismillah wa ala millati Rasulillah iftah abwaba samaika li ruhiha fa innaha amatukal faqirah ila rahmati wa maghfiratik. Ya Allah, bukalah pintumu untuk menyambut kedatangan rohnya almarhumah Ibu Nafisah. Sambutlah wahai para malaikat yang ada di langit kehadiran roh almarhumah Mbak atau Ibu Nafisah, Zura Nafisah Ali Masum. Al-Fatihah. Beliau adalah hamilatul Quran. Hamilatul Quran. Nanti Quran yang akan selalu mendampingi beliau, akan selalu menyinari beliau dalam alam barzahnya. Sekian, mohon maaf, syukran wa dumtum fil khair barakati wan najah. Wallahu bikum at-tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat kaaturaken